Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahmat, Elisa, Suci Agisia, Fatika Nurbayina, dan Fitriyanti. Hai teman-teman, kita akan membahas tahap-tahap proses kreatif menulis. Dalam tahap proses kreatif menulis, ada beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pra-penulisan, 2. Tahap penulisan, dan yang ketiga, tahap pasca penulisan. Pertama, tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan fase persiapan dalam menulis. Biasanya, kebanyakan dari penulis terkadang mempunyai banyak gagasan ide di kepala. Akan tetapi, ketika akan memulainya, ia bingung harus mulai dari mana. Sebenarnya, pemikiran tersebut disebabkan karena penulis tidak memiliki ide-ide yang benar-benar lengkap, siap, dan tersusun sistematis. Oleh karena itu, pada tahap penulisan ini, kita harus merinci beberapa hal berikut. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan karena dalam topik tulisan akan membahas persoalan-persoalan yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan tulisan. Setelah mendapatkan topik yang tepat, langkah selanjutnya adalah menentukan maksud dan tujuan tulisan. Menentukan yang hendak dicapai. Yang ketiga, perhatikan sasaran kerangka atau sasaran pembaca. Agar tulisan itu sampai kepada pembaca, kita harus memperhatikan dan menyesuaikan tulisan kita dengan level sosial, tingkat pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan pembaca. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Pengumpulan informasi dapat dilakukan sebelum, sewaktu menulis, atau setelah menulis. Tetapi disarankan proses pengumpulan ini dilakukan sebelum proses penulisan. Tujuannya agar proses penulisan ini tidak mengalami gangguan karena informasi yang dibutuhkan tak terkumpul secukupnya. Yang kelima, mengorganisasikan ide. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan atau menata ide-ide karangan agar menjadi padu. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja bisa berkali-kali ditulis, dikaji ulang, dan diperbaiki lagi. Tahap kedua yaitu tahap penulisan. Pada tahap penulisan ini sangat diperlukan adanya konsentrasi penuh dari penulis terhadap apa yang sedang ditulisnya. Tahap konsentrasi penuh, maka tulisan sulit dihasilkan pada saat penulis mencurahkan gagasan ke dalam konsep tulisan. Struktur karangan terdiri atas bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan sekaligus membawa pembaca terhadap pokok tulisan penulis. Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan, dan akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti karangan melalui rangkuman ide-ide penting. Tahap ketiga yaitu tahap pasca penulisan atau yang biasa disebut tahap revisi. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penelitian dan perbaikan. Apa sih tujuan kegiatan tersebut? Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Biasanya, perbaikan yang dilakukan penulis terdapat 3 bagian. Apa aja sih? Yuk kita simak. Pertama, perbaikan ringan, yaitu perbaikan yang disebabkan oleh kesalahan mekanik bahasa, berupa ejaan yang kurang tepat. Kedua, perbaikan sedang, yaitu perbaikan yang disebabkan oleh peletakan kalimat yang tidak sesuai. Ketiga, perbaikan berat, yaitu perbaikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan parah karangan penulis. Maka dari
yaitu perbaikan yang dilakukan ini bersifat menyeluruh. Halo teman-teman, apakah sekarang sudah paham apa itu tahap-tahap proses menulis kreatif? Atau masih bingung? Nah, di sini saya akan menyimpulkannya. Tahap-tahap proses menulis kreatif mencangkup 3 bagian, diantaranya yaitu pra-penulisan atau persiapan, penulisan, dan pasca penulisan. Di tahap penulisan ini, kita merinci beberapa hal, yaitu menentukan topik, mencantumkan maksud dan tujuan penulisan, memperhatikan sasaran kerangka atau sasaran pembaca, mengumpulkan informasi pendukung, serta mengorganisasikan ide. Setelah itu, kita bisa melakukan tahap penulisan, dan yang terakhir adalah tahap pasca penulisan atau revisi. Jika ada kesalahan kata atau kurang tepat dalam penulisan, kita bisa merevisinya loh. Nah, sampai di sini, jadi sudah paham kan tahap-tahap proses menulis kreatif? Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.